Ada 3 amalan yang Allah gambarkan terjamin dalam 3 amalan kesempurnaan pahala. Yang barusan saja di ayat surah Ali Imran Allah sudah menjanjikan kesempurnaan pahala hanya diberikan di hari kiamat. Di antaranya kesempurnaan pahala adalah diselamatkan dari neraka jahanam, itu termasuk setinggi-tinggi kesempurnaan pahala. Diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah termasuk peruntungan yang sangat luar biasa. Kalau Allah sudah menjanjikan di antara kesempurnaan pahala dari selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surga, berarti di bawah itu jauh lebih mudah bagi Allah. Kalau Allah sudah menerangkan setinggi-tinggi sempurna pahala selamat dari neraka jahanam, dan saya yakin semua Bapak Ibu harap selamat dari neraka jahanam. Kalau Allah jamin kita selamat dari neraka jahanam, yang termasuk salah satu ancaman azab besar adalah neraka jahanam. Kalau terjamin selamat dari neraka jahanam, berarti selamat dari segala keburukan yang di bawahnya. Kalau yang sudah terbesar musibah besar, yang terbesar ancaman besar, kita sudah dijamin selamat, berarti apalagi yang lebih bawah lagi. Keburukan, ujian, musibah, fitnah, rumah tangga hancur, anak yang susah turuti orang, semua termasuk bermasalahan dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah berkenan menjaminkan selamat dari neraka jahanam, apalagi hal-hal yang lain, hal-hal kecil. Tapi dalam 3 amalan. Silakan. Surat ayat berapa, Ustaz? 29 dan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Perdagangan yang tidak akan Rugi. Iman ada perdagangan yang terjamin tidak rugi? Ada enggak yang bisa jamin ikut bisnis bersama dan kita minta jaminan tidak merugi? Berani enggak dia kasih jaminan? Bu, kita berbisnis, untung alhamdulillah, kalau rugi ya sama-sama rugi. Ada yang jamin? Tidak ada. Kita bismillah, dengan berkahnya Allah kita berbisnis sama. Insya Allah kalau berhasil, kita bagi hasil. Tapi kalau rugi, sama-sama rugi. Tapi ada satu penawaran bisnis yang tidak ada ruginya. Itu tawaran dari siapa? Dari Allah. Percaya enggak sama Allah? Yang benar. Mudah kita berkata percaya, tapi susah mempraktiknya. Masalah percaya sama Allah bukan hanya ucapan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menunggu ucapan. Allah tidak peduli siapa kita, Allah tidak peduli nama kita, Allah tidak peduli turunan kita, pakaian kita, jabatan kita, Allah tidak pedulikan. Yang Allah pedulikan isi hati kita dan amalannya. Orang berkata hatiku baik, yang penting hatiku baik. Kalau memang hatinya baik, apa bukti amalannya? Kalau hati baik itu raja tubuh badan hati. Kalau hati baik pasti seluruh amalannya jadi baik. Tapi kalau terlihat amalannya tidak baik, berarti terbukti hatinya belum. Allah menawarkan perdagangan yang tidak ada rugi melalui tiga amalan. Yang pertama, mereka senantiasa membaca. Silahkan Bapak Ibu bertanya diri, berapa hari lewat belum baca Quran? Saya selalu hiburkan kepada jamaah, tolong jangan lewat 1 hari belum baca Al-Quran. Sibuknya bagaimanapun kesibukannya, paling tidak 1 ayat. Dan saya yakin 1 ayat tidak berat.
Berat enggak satu ayat? Enggak berat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Shadaqallahu a'lam. Susah enggak? Apalagi kalau disertai dengan terjemahan artinya. Satu ayat. Tidak menghabiskan tenaga, tidak menghabiskan waktu, tidak menghabiskan fikiran. Satu ayat. Dan boleh habis kita baca satu ayat, selama masih kita ingat, boleh dipakai di sunnah qabliyah ba'diyah kita. Walaupun satu ayat. Rasulullah SAW suka salat sunnah dengan satu ayat. Jadi tidak harus mulai satu surah dan selesai surah itu. Tidak harus itu. Mau salat fardu maupun salat wajib. Tapi daripada qulhu mulu, kita ganti-ganti. Ada ayat yang baru. Apa ayat yang baru? Alhamdulillah saya berhasil hafal 5 ayat Yasin. Udah, sunnah qabliyah rakaat pertama habis Al-Fatihah baca 5 ayat Yasin. Kalau kira-kira ada yang tertinggal dan belum ada yang bisa diingat, misal 3 ayat terus selanjutnya, oh ya Allah kemana habis, lupa ya, langsung dah usah lama-lama, Allahu Akbar, rukuk, dah usah fikir, udah rukuk, lupa, biarin aja. Tapi subhanallah, coba ibu-ibu tolong praktik itu. Demi Allah, datang syaitan ingatkan kita supaya di rakaat kedua bisa lanjut. Mengapa syaitan mengingatkan ayat? Supaya pas di rukuk dan sujud tidak bisa konsentrasi. Fikirannya ayat itu, apa yang saya lupa, apa yang saya lupa. Akhirnya ucapan subhana rabbiyal azim tidak beres, subhana rabbiyal a'la tidak beres. Itulah upaya syaitan. Pas ketika berdiri lagi, alhamdulillah masih ingat. Tapi memang syaitan menggoda kita melalui ingat kebaikan. Bisa saja. Syaitan bukan hanya selalu mengajak keburukan. Kadang-kadang bisa mengajak kebaikan demi menghilangkan kebaikan yang lebih besar. Contoh, membuat kita sibuk ingat ayat yang kita lupa dalam salat supaya tidak bisa khusyuk dalam sujud. Mana yang lebih utama, khusyuk atau ingat ayat? Jauh lebih utama khusyuk. Jadi syaitan pintar loh. Hati-hati sama setan, tingkatan lebih tinggi daripada profesor. Oleh karena itu, ketika kita sudah merasa diri sudah lupa ayat, tidak usah difikirkan macam-macam, tidak usah berupaya untuk ingat, langsung segera takbir. Nikmati ruku'nya, nikmati sujudnya, tapi subhanallah begitu masuknya rakaat kedua pasti ingat. Baru kita boleh lanjut ayat yang tertinggal. Habis selesai dari hafalan kita walaupun beberapa ayat, kita rukuk lagi, sujud dan seterusnya. Ini justru sangat membantu kita menguatkan hafalan kita. Termasuk para hafiz Quran, termasuk anak-anak, kami selalu membiasakan mereka kalau lagi salat sunnah, biarpun dia masih anak, 5 tahun atau 6 tahun, baca ayat dan yang kamu hafal. Jangan membiasakan mereka qulhu saja. Jadi kasihan juga malaikat yang ditulis setiap hari qulhu, qulhu, qulhu. Ini kok tidak rubah-rubah manusia ini. Al-Quran kan 30 juz, walaupun satu ayat, tapi ada tambahan. Tambahan apa? Apa manfaat kita berubah ayat? Ini salah satu juga membantu menurani dosa maksiat kita. Sekarang apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, ini sebenarnya menjaga kita dari dosa dan maksiat. Kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari dosa maksiat. Tidak bisa. Jangan ada orang berkata, saya berupaya menjauhkan diri total dari dosa maksiat. Mohon maaf, tidak bakal bisa. Karena kita manusia. Pasti ada dosa dan maksiat. Tapi bukan bersoalan berdosa dan maksiat. Yang menjadi bersoalan ketika sudah terlanjur dosa maksiat, tidak mau bertaubat kepada, tidak mau beristighfar kepada, tidak mau sedih dan menangis karena ini yang menjadi masalah. Seolah-olah ketika habis sudah terlanjur berdosa, kita berkata kepada Allah, ya apalagi, biasa aja, mau dosa-dosa.
Jadi tidak ada rasa malunya sama Allah. Tapi ketika sudah terlanjur berbuat dosa dan itu hal wajar karena kita manusia, habis dosa itu kita ingat Allah. Muncul sifat rasa malu. Kita merasa diri Allah, sudah saya berdosa tapi Allah masih berkenan menutupi dosa saya, menutupi kesalahan saya. Coba, Bu, kalau setiap kita berdosa, setiap kita gibah, setiap kita namimah, keluar bau dari kita. Dan semakin bertambah dosa, bertambah bau. Tambah lagi dosa, tambah lagi keras baunya. Gimana? Berani nggak keluar dari rumah? Kenapa? Terlalu bau. Masalahnya keras baunya itu kita sendiri tidak bisa rasain, tapi yang di sekitar kita malah bisa merasakan. Bisa dicium sama orang. Terus apa? Tapi subhanallah, salah satu tanda Allah sayang dan kasih rahmat untuk kita semua, tidak terlihat tanda dosa maksiat itu. Padahal bisa saja orang baru semalam saja habis dosa maksiat, tapi Allah menutupi dosa itu. Ini tanda apa? Kalau Allah berkenan menutupi, Allah memberikan pesan kepada kita. Semalam saja aku menutupi dosamu. Kapan kamu mau minta maaf? Dikasih waktu. Sampai ada satu riwayat, ketika seorang manusia berdosa, Allah bertahankan malaikat yang menulis dosa maksiat. Jangan tulis dulu, sebentar. Kenapa ya Allah? Barangkali dia malu dan taubat. Kalau sudah taubat, berarti yang tertulis kebaikan, bukan dosa. Beda kalau kita berbuat kebaikan, Allah perintahkan malaikat segera tulis kebaikan itu. Subhanallah. Begitu rahmat Allah untuk kita semua. Jadi tolong memperhatikan. Rutin membaca Al-Quran. Yang tidak bisa baca, silahkan dengar. Melalui murattal kita, melalui HP kita, melalui kaset kita. Kan semua sekarang HP-nya ada isinya Al-Quran. Silahkan sambil bawa mobil kemana-mana. Dengar. Ada hands-free, kita naik bis, kita naik motor, kita jalan kaki. Walaupun ada orang yang sambil jalan belum tentu bisa merasa nikmatnya khusyuk atau bisa khusyuk maksimal mendengar Al-Quran, tidak apa-apa. Setidak-tidaknya kita simak, ada yang kita dengar kebaikan, apalagi mendengar kalamullah, terhitung setiap satu huruf 10 kebaikan. Apalagi coba kalau kita dari pagi terus sepanjang jalan kita simak Al-Quran, dengar Al-Quran. Kira-kira mau berdosa sambil dengar Al-Quran? Tidak mungkin. Apakah kita berani bermacam kata yang kotor sambil mendengar Al-Quran? Ini salah satu menjaga kita dari maksiat dan dosa. Baca Al-Quran. Terus yang kedua, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka. tidak diulang lagi. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan salat dan menginfak. Bapak Ibu, satu-satunya amalan yang tidak bisa ditinggal salat. Ada orang Muslim tidak haji? Ada enggak? Ada, karena belum mampu. Ada orang Muslim tidak zakat? Ada, karena dia penerima zakat. Ada orang Muslim tidak puasa? Ada, lagi sakit, musafir, atau cukup tua, tidak sadar perbuatannya, bisa tidak wajib puasa. Ada orang Muslim, banyak hal-hal kebaikan yang bisa ditinggal kalau ada alasan. Tapi apakah Bapak Ibu ada orang Muslim tidak salat? Seharusnya tidak ada. Tapi ternyata apa alasannya? Tidak ada alasan. Kalau malas itu bukan alasan, itu sifat. Kalau alasan, ya lagi sakit, alasan lagi binsang, alasan lagi stres, alasan ini kan namanya alasan. Tapi kalau malas itu sifat, bukan alasan.
satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggal salat. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, berbaring. Bukan tidur. Salat tidur. Tak bisa wudu, tayammum. Tak bisa salat tepat waktu, jamak. Tak bisa jamak, qasar.